Sobat RC, halo Sobat Semada Membara, dan halo Sobat Semada. Jadi aku Deandra Ozora Nonika Teva Dan aku Feli Alexa Majid. Jadi di sini kami juga ada di event Semada Membara dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2023.
sakit umat manusia, Pandora. Wah, Pandora, jangan seperti ini. Dan kami tidak pernah dianggap sebagai saudara. Diam kau. Inilah cara Tuhan melatihmu. Dari bangkit, raih prestasi, kejar impian untuk Jabar Dara Jaya. Allah. Untuk God, Pasik. Kami Pandora, kau Pandora. Semacam membara. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai orang-orang hebat loh. Yuk, kita langsung aja ke wawancaranya. Nah, di sini kita bersama koordinator acaranya yang akan kita wawancarai. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri dari kelas mana? Oke, aku Elok, ketua ekstra teater yang di pentas Madambara ini aku jadi pimpinan produksinya. Nah, mau kasih beberapa pertanyaan nih ya. Bagaimana persiapan untuk menyiapkan event Semada Membara ini? Oke, untuk persiapannya sendiri kita itu udah nyiapin jauh-jauh hari sekitar 1 bulanan. Kan ini tadi udah terlihat kan settingnya itu banyak, propertinya juga banyak, kostumnya ikut juga banyak. Jadi kita persiapannya udah sekitar 1 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah untuk persiapan di hari hanya itu ya nggak ada kendala. Oke, nah bagaimana kesan Mbak Elok setelah tampil dalam sebuah drama yang luar biasa tadi? Buat aku pribadi sih seneng ya, kayak bangga juga soalnya kita itu partisipannya kan banyak ya, terus ditonton satu sekolah itu ya bangga sih kalau pentasnya berhasil, bangga banget. Oke, nah menurut Mbak Elok, apakah drama tadi itu penting dalam memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November ini? Kalau menurut aku sih dramanya nggak penting ya, tapi kalau kita ya penting juga sih, buat hiburan juga penting. Tapi yang lebih penting itu kita yang merayakan Hari Pahlawannya. Kayak tadi kalian kan udah upacara di awal kan, ini kan cuma sebagai hiburan aja, biar kita itu nggak jenuh, terus kita biar ya anak-anak sekarang kan ya motivasinya mungkin lewat hiburan-hiburan kayak gini kan, biar kita semua itu termotivasi gitu lewat teater kolosal Hari Pahlawan tadi. Oke, nah apa pesan yang disampaikan melalui pementasan drama tadi? Mungkin pesan-pesannya ya kita itu dari diadakannya pentas ini supaya kita itu bisa menghargai jasa pahlawan, terus kita itu nggak selalu manja-manja dengan apa yang udah ada di sini. Teknologinya udah maju banget kan di zaman sekarang, dan kita itu harus selalu melihat ke belakang gimana perjuangan para pahlawan agar negara kita Indonesia ini sudah merdeka. Oke. Nah, pesan Mbak Elo untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Lamongan agar bisa percaya diri tampil di depan banyak orang seperti tadi. Kalau menurut aku sih yakin aja ya sama diri. Terus kalau masalah percaya diri itu ada latihannya sendiri sih, tapi jangan takut buat mencoba apapun hal itu. Kalau tampil di depan umum ya jalannya aja, nggak usah takut gitu. Oke. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Sekarang kita sedang mewawancarai koordinator acara. Langsung saja ke pertanyaan. Ini Mbak mau memperkenalkan diri sama dari kelas mana? Oke, nama aku Mazalona Masayitri Adinda, biasa dikenal sebagai Maza dari kelas 11-12. Untuk yang pertama nih, bagaimana persiapan Mbak Maza dalam menyiapkan event Semada Membara ini? Oke, jadi karena aku koordinator, jadi gampang. Karena nggak ikut main, jadi aku asal tahu siapa pemainnya aja gitu. Cukup gampang sih buat aku sebagai koordinator. Nah, kira-kira berapa lama persiapannya ya Mbak untuk Semada Membara ini? Untuk Semada Membara ini kalau untuk pemain itu sebenarnya mingguan ya. Tapi aku sendiri baru pure terjun langsung ke lapangan itu 1 minggu, 5 hari lah 1 minggu. Bagaimana kesan Mbak Maza setelah melihat para pemain tampil di drama tadi? Keren banget, aku ikut bangga walaupun nggak main, tapi bener-bener dapat tegangnya nggak sih? Ya, bener-bener dapat tegangnya, jadi langsung flashback juga kepada tahun tersebut. Oke. Menurut Mbak Maza nih, apakah drama tadi itu penting untuk merayakan Hari Pahlawan 10 November 2023 ini? Penting sih, penting. Karena gimana ya, untuk drama ini itu nggak cuma dari anak teater aja kan, jadi ngajak semuanya. Jadi menurutku asik banget sih kalau tiap tahun bakal terus diadain. Sama ya Mbak ya? Iya, jadi semuanya ikut berpartisipasi dan tahu tentang teater Citra Semada. Apa
pesan yang disampaikan melalui drama kolosal tadi? Pesan yang disampaikan melalui Jadi drama ini kan udah ceritain tentang pergantian mulai dari penjajahan Belanda ke Jepang gitu-gitu kan. Jadi yang digambarkan itu sosok Bung Tomo sebagai pelopor dari Hari Sumpah Pemuda ini kan. Jadi ya itu tadi, jadi memperlihatkan gimana perjuangannya Bung Tomo, terus Laskar Hizbullah dan lain sebagainya. Oke, nah pesan Mbak Malza untuk siswa-siswi SMA Negeri Lamongan agar bisa percaya diri tampil di depan umum seperti pementasan drama tadi. Agar bisa percaya diri ya. Iya, biar nervous gitu. Biar gak nervous. Ini kan rame ya, jadi menurutku gak nervous. Tapi kalau menurutku banyak-banyak latihan aja. Terus juga kalau emang udah punya basic news anchor, public speaking gitu kan bisa banget. Jadi udah nggak bisa nervous gitu. Oke. Terima kasih, ya, Makasih. Mbak, atas waktunya. Halo semuanya, jadi di sini kami sudah bersama salah satu pemain drama kolosal Sudah Membara. Oke, halo semuanya. Aku Syafa Sufi Rahma dari kelas 11B. Oke, boleh. Yang pertama, bagaimana persiapan Anda untuk menyiapkan event tersebut? Kalau ini kita persiapannya ya jelas, kalau misalnya dari secara, kalau kita lihat secara langsung ya itu kan pasti properti kita nyiapin bareng-bareng. Terus habis itu kita juga nyariin kostumnya juga bareng-bareng. Habis itu kita juga kalau latihan keaktoran itu nanti persiapannya bakal dibagi dulu, dibagi penjelasannya babak per babak sampai nanti benar-benar kayak nyambung gitu yang melaksanakan scene atau adegan di babak itu. Kemudian kalau misalnya tiap babak itu nanti bakal ada kayak koordinator atau penanggung jawabnya. Jadi itu memudahkan biar gimana ya, seenggaknya kalau misalnya ada adik kelas atau mungkin rekan kita yang nggak tahu atau belum paham tentang babak yang mereka mainkan itu bisa langsung ditanyakan ke penanggung jawabnya. Nah, kalau misalnya dari properti sendiri, ini kita masangnya properti itu juga nggak lama. Cuma di sini persiapannya itu overall kita tuh ngerjainnya bareng-bareng. Jadi kayak bisa dibuat-buat semalam lah istilahnya. Oke. Itu berapa lama ya Kak persiapannya? Kalau persiapannya mulai dari setting dan juga keaktorannya itu hampir 2 minggu. Oh, 2 minggu. Terus kalau dari acaranya sendiri, apakah ada kendala? Kendala itu pasti ada. Jadi kayak contohnya kita emang beberapa kali suka bingung ini aku harus jadi apa gitu. Aku sebagai apa sih sebenarnya di sini, dan kalau misalnya aku sebagai anggaplah si A, itu aku harus bawa apa aja, propertiku apa aja, mimik wajahku harus tak sesuaikan kayak gimana. Terus gimana cara blockingnya biar nggak nutupin penonton itu. Kalau misalnya dari segi setting itu pasti kita kan emang anaknya belum sepro itu kan dalam bikin properti, jadi setidaknya udah dibantu sama teman-teman Sungguh Langit kayak gitu. Kita lanjut ya Kak. Bagaimana kesan kakaknya setelah melihat tampilan sebuah drama yang luar biasa? Lega sih, lebih ke leganya karena emang kita kan udah persiapan ya. Kalau misalnya kita bilang 2 minggu kan bisa dibilang cukup lama. Iya. Itu kan pasti banyak pikiran, overthinking itu pasti ada. Tapi pas udah dijalanin ya udah plong gitu aja. Cuma ya bangga banget sih sama anak-anak dan juga tim serta teman-teman dari Sungguh Langit buat acara Semada Membara 2023 ini. Apakah kakaknya tadi cukup puas dengan penampilannya? Kalau saya pribadi, ya. Oke, keren. Lanjut, menurut kakaknya, apakah drama tadi itu penting dalam memperingati Hari Pahlawan? Kalau aku pribadi sih ini tuh buat menyadarkan masyarakat, apalagi masyarakat SMA 2 itu ya. Kalau sebenarnya kalian di sini tuh tinggal ambil untungnya aja gitu ya. Jadi kalian tuh harus ingat di sebelum kalian hidup saat ini itu masih banyak orang-orang yang emang mereka itu berjuang buat negara mereka gitu loh. Jadi ya sama yang disampaikan kayak guru-guru tadi, ya tetaplah kita jaga nama baik bangsa sendiri. Maka dari itu kita pakai peringatan yang Semada Membara ini. Jadi masih tetap diingat-ingat katanya Bung Karno yang jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Oke, ya. Menurut kakaknya nih, apa pesan yang disampaikan melalui pementasan drama tadi? Kalau ini pesannya lebih ke cintailah tanah airmu ya sebelum terjajah lagi dan lebih menghargai jasa para pahlawan. Terus kita juga harus melanjutkan perjuangannya gitu ya. Tapi kita ngelanjutin perjuangan para pahlawan itu nggak sambil gencatan senjata gitu, bukan. Tapi tetap mengharumkan nama bangsa kita. Apalagi kayak yang lebih gampangnya lah kita mengharumkan nama sekolah kita gitu ya dengan
memperoleh prestasi sebanyak-banyaknya. Oke, betul. Terakhir nih Kak, pesan Anda untuk siswa-siswi Semada agar bisa percaya diri saat tampil di depan umum. Kalau aku itu be yourself aja sih, jadi kayak jadilah diri sendiri, karena anggaplah misal kita melakukan suatu kesalahan, gak apa-apa kita terusin aja, karena yang tahu peranmu adalah dirimu kayak gitu. Dan orang-orang itu gak bakal tahu kalau kamu salah, karena acting is believing. Kayak acting itu adalah hal yang bisa membuat orang lain itu percaya walaupun kamu itu salah, tapi orang lain percaya, itu berarti actingmu udah keren. Dan cara membangun acting yang keren adalah menjadi diri sendiri dan dibawa asik-asik aja. Itu. Terima kasih ya Mbak Terima atas kasih waktunya. kembali. Halo semuanya, jadi di sini kami sudah bersama salah satu pemain drama Semada Membara. Sebelumnya kakaknya silakan untuk memperkenalkan nama dan kelas. Saya sendiri Afina Mahdia dari kelas 11. Kita lanjut langsung ke pertanyaannya ya. Bagaimana persiapan kakaknya untuk menyiapkan event tersebut? Event ini terselenggara cukup singkat, sangat-sangat singkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk persiapan sendiri dari mulai proposal itu cuma dua minggu ya, cuma hampir 2 mingguan. Itu kita ngebut buat proposalnya, habis di ACC kita langsung nyicil properti. Kalau Sabtu Minggu kita udah nyicil properti. Untuk latihannya sendiri cuma 5 hari ya, ya. Jadi sangat-sangat singkat. Berapa lama sih persiapan kakaknya untuk menyiapkan event tersebut? Kalau Mungkin dari apa? kayak persiapan propertinya dari awal membutuhkan berapa lama waktu? Kalau propertinya itu mungkin 1,5 minggu ya, karena kita udah nyicil proposal dulu. Habis nyicil proposal sudah di ACC, baru kita lanjut gerak untuk propertinya. Oke. Kendala apa sih yang kakak hadapi? Biasanya itu kendala miskomunikasi antara anggotanya gitu. Terus kebetulan di angkatan teaterku itu kita nggak punya itu anggota cowok, jadi cuma cewek-cewek aja. Jadi biasanya minta tolong ke angkatan atas atau angkatan bawah kita. Untungnya mereka tuh cukup membantu gitu. Kendalanya ya kita kan nggak bisa nukang-nukang ya. Iya. Jadi itu sih kalau bikin properti itu kendalanya. Oh, agak kesulitan ya. Iya, agak kesulitan. Untungnya teman-teman Songgolangit Creative Space itu bantu kita. Lanjut ya, bagaimana kesan kakaknya setelah melihat sebuah drama yang luar biasa tadi? Wah, tentunya saya itu cukup senang karena banyak penonton yang antusias dengan pentas drama kolosal tahun ini. Terus apa ya? Ya saya tuh kayak ya semoga teman-teman itu bisa dapat mengambil pesan dari pentas tadi. Apakah kakaknya cukup puas dengan penampilan tadi? Kalau dibilang cukup puas tapi belum yang puas banget, itu belum. Soalnya mungkin untuk kurangnya persiapan sendiri dari pihak saya atau pihak teman-teman saya gitu. Soalnya masang set itu baru tadi malam. Iya, jadi sangat-sangat singkat persiapan kita. Menurut kakaknya nih, apakah drama tadi itu penting dalam memperingati Hari Pahlawan? Kalau menurut saya sendiri penting ya, untuk mengingatkan teman-teman kalau bangsa kita itu udah pernah merdeka dan sampai sekarang merdeka, jadi kita harus lepas dari seluruh penjajahan apapun. Dan supaya teman-teman di angkatan kita, di generasi kita itu masih mengingat jasa-jasa pahlawan kita yang sudah memerdekakan Indonesia. Lanjut ya, apa pesan yang disampaikan melalui pementasan drama tadi? Pesan pentas teater kolosal tahun ini itu ingin memberitahu kepada khalayak ramai kalau seorang pahlawan itu bukan kayak tentara aja atau kayak Bung Tomo aja, tapi juga ada para santri dan pihak-pihak lain yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Seperti itu, lebih ke pihak lain yang ada di balik kemerdekaan. Dan terakhir nih, pesan kakaknya untuk siswa-siswi Semada agar bisa percaya diri saat tampil di depan umum.
kalau itu sendiri kan dari kepribadiannya ya. Kalau teater sendiri menganut prinsip nggak ada pentas gagal kalau kalian sudah melakukan sampai akhir. Jadi kalau kalian sudah melakukan sampai akhir, walaupun ada kesalahan di tengah-tengah pentas, tapi tetap melanjutkan sampai akhir sendiri, itu sudah termasuk pentas yang nggak gagal. Jadi untuk sambil percaya diri itu kita enjoy aja di lapangan itu. Kayak kita di lapangan udah bukan diri kita, udah masuk ke peran kita aja gitu. Oke. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Halo semua, kita sekarang mewawancarai pemain yang berperan sebagai Jepang. Langsung aja kita ke pertanyaannya yuk. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri, nama dari kelas mana? Jadi nama saya Erja Distian Dwi Saputra dari kelas 10-2. Jadi saya Excel Febriano Kristio dari kelas 10-2. Oke, nah pertanyaan pertama nih. Nah, bagaimana persiapan Anda untuk menyiapkan event semacam membara ini? Persiapannya? Jadi persiapan kita itu 1 minggu, mulainya itu 1 minggu sebelum acara Semada Membara ini ya. Jadinya itu yang pertama itu cuman kita pembagian peran, terus dilanjut sama kita diinstruksi sama pelatih bahwa bapaknya itu apa aja, terus urutannya gimana. Terus berikutnya baru nih mulai seperti gladi kotor dan bersih. Gladi kotornya itu H-2, jadinya itu hari Rabu. Kamis ya? Hari Rabu. Terus yang hari Kamis kemarin gladi bersih. Jadinya itu kita pulang sekolah langsung pulang, terus balik lagi jam 5. Oke. Ya. Untuk persiapannya sendiri, apakah ada kendala? Ada kendalanya mungkin barangkali gini, hari Kamisnya itu Mas Niko yang ngajar itu sempat sakit, jadinya itu datangnya terlambat, gladi bersihnya mundur. Lanjut ya. Ya. Nah, bagaimana kesan Anda setelah menampilkan drama yang luar biasa tadi? Seru banget Sih, soalnya kan ya besel ya. ya, kita itu peran sebagai tentara Jepang. Terus pokoknya semuanya itu bisa memerankan perannya masing-masing kok. Cuman tadi ya sempat ada kendala sedikit karena kelupaan. Apakah Anda berdua sudah puas dengan tampilan Anda tadi? Kurang puas sih. Tadi Tadi soalnya pas proklamasi kita seharusnya itu nge-freeze. cuman santrinya malah gusur kita. Jadinya ya ada kesalahan teknis pas itu. Oke, nah menurut Anda nih, apakah drama kolosal tadi penting untuk memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November? Jelas penting banget sih kan ini kan memerankan adegan kepahlawanan yang gimana Indonesia sempat dijajah sama Belanda, terus Jepang membantu dengan memberikan memberikan bantuan seperti bangun pasar, pokoknya baik sama masyarakat Indonesia juga. Tapi kan Jepang malah pura-pura gitu, nggak temenan lah ya Om ya. Oke, nah apa pesan yang disampaikan dari drama kolosal tadi menurut Anda? Menurut saya pesannya yaitu itu sih pahlawan, tentang masyarakat itu, teman-teman itu atau kakak-kakak itu biar tahu bahwa gimana sih perjuangannya para pahlawan atau para pejuang terdahulu Indonesia itu mengusir para penjajah di sini kan. Ya gitu, sangat kejam. Itu perjuangan banget. Oke, nah lagi nih pesan Anda untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Lamongan agar bisa percaya diri tampil di depan umum seperti drama tadi. Kita harus ngumpulin tekad dan nyali sih. Ya pokoknya niat dulu ya, niat dulu. Terus percaya diri. Pokoknya nggak boleh grogi lah. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, kita sekarang lagi mewawancarai salah satu penonton dari Semada Membara nih. Langsung aja kita ke pertanyaan. Oke, sebelumnya silakan memperkenalkan nama dan dari kelas mana? Hai Sobat RC, aku Rara, aku dari kelas 10-1. Oke, nah untuk pertanyaan pertama nih,
bagaimana kesan Anda setelah melihat pementasan drama Semada Membara tadi? Kesan aku tadi nonton drama pentas dari Semada Membara itu keren banget sih, apalagi tadi juga sempat ada suara-suara yang menyerupai bom, itu bagus banget, apalagi suasananya juga mendukung banget, ada beberapa properti yang berhasil dibuat mirip dengan aslinya, terus juga pemain-pemainnya, terus naratornya, pembaca puisinya, semuanya juga menyampaikan jobnya dengan baik-baik, dan juga pendalaman karakternya menurut aku udah lumayan keren sih. Oke. Menurut Anda, apakah pemain tadi itu sudah menampilkan perannya dengan cukup baik? Cukup sih kalau menurut aku, dengan durasi persiapan waktu mereka yang 1 minggu, tentunya juga pendalaman karakter yang dilakukan oleh teman-teman yang main di pentas tadi udah sangat baik, dan menurut aku sangat dapet gitu feel-nya. Apalagi tadi juga yang waktu Bung Tomo menyampaikan orasi itu cukup bikin haru ya. Aku tadi sampai nangis waktu nonton, karena waktu Bung Tomo menyampaikan orasinya aku jadi flashback ke zaman itu dan membayangkan serta memposisikan diriku kalau misal aku itu jadi pribumi saat itu, gimana sengsaranya mereka. Aku juga merasakan gimana rasanya ditindas, jadi aku ikut membayangkan, dan juga tentunya kita sebagai pelajar juga ikut haru dan juga mengenang para pahlawan yang sudah gugur karena memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke. Menurut Anda nih, apa pesan moral yang bisa didapatkan setelah melihat drama tadi? Oke, jadi setelah kita tadi nonton, kita kan sebagai pelajar nih, tentunya kita juga nggak boleh lupa sama jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Nah, tanpa mereka kita nggak mungkin bisa jadi seperti ini. Tentunya kita juga harus mengingat jasa mereka, terus tetap memperjuangkan kemerdekaan dengan cara mungkin belajar lebih giat lagi dan juga meraih prestasi tentunya. Oke. Nah, menurut Tara nih, apakah drama tadi itu penting dalam memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November ini? Menurut aku penting banget nih Sobat RC. Karena apa? Karena dengan ditunjukkannya drama kolosal seperti itu, kita itu bisa mengenang para jasa pahlawan, dan tentunya kita juga bisa untuk memacu semangat supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan. Oke, terakhir nih ya, pesan boleh. apa? Pesan Tara untuk para pemain Semada Membara tadi, atau untuk teater? Oke, buat teater sama seluruh pemain, narator, puisi, semuanya kalian keren banget, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, dan tadi pertunjukannya itu sukses bikin aku nangis. Dan menurut aku ya buat drama kayak gini itu jelasnya nggak mudah, dan kalian udah ngasih yang terbaik buat kita semua. Terima kasih buat teater dan juga teman-teman. Halo Sobat RC. Nah, kita sekarang lagi mewawancarai para penonton Semada Membara nih. Langsung aja kita ke pertanyaan. Silakan. Silakan memperkenalkan nama kalian dan dari kelas mana. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Mahmuda Ramadhani dari kelas 10-2. Saya Vanessa Putri Quintan dari 10-2 juga. Oke, lanjut ke pertanyaannya ya. Nah, bagaimana kesan Anda setelah melihat pementasan drama Semada Membara yang luar biasa tadi? Sangat seru banget ya kan, Setuju. Nes? Karena ini tahun pertama kita Iya, di benar. sini dan menyaksikan itu sangat-sangat wow banget. Kalau anak-anak Semada itu hebat-hebat ya, bisa Iya, menampilkan keren sekali. keren banget pokoknya. Oke, nah menurut kalian nih, apakah para pemain tadi sudah menampilkan yang terbaik atau mungkin masih ada yang kurang? Udah baik Kita banget ya, sudah Nes? puas sih Puas dengan banget, kayak actingnya ya. adil banget, Iya, kayak benar. seret-seretan Iya. pukulan itu keren Actionnya banget. wah, Oke banget. top. Keren banget ya berarti. Ya. Parah. Nah, apa pesan moral yang bisa kalian petik dari drama tadi nih? Dengan adanya drama tadi itu kita bisa mempelajari perjuangan-perjuangan pahlawan dahulu. Terus kita bisa menerapkannya Kehidupan sehari-hari ya, kita sebagai pelajar itu jadi kayak harus lebih semangat belajar lagi ya kan, untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, oke, nah menurut Anda tadi nih, apakah drama untuk memperingati Hari
pahlawan ini cukup penting. Penting nggak sih Nes? Biar kita tahu kan gimana cerita-cerita pahlawan dulu, pengorbanannya. Bisa mengingatnya ya. Kita mengetahui yang belum tahu jadi tahu gitu. Oke, dan terakhir nih ya, pesan kalian untuk para pemain, untuk teater SMA Negeri 2 Lamongan dan untuk event Semada Membara ini. Pesannya untuk siapa dulu? Untuk teater ya. Ya. Semangat lagi. Itu tadi udah keren Udah keren, banget. udah keren. Semoga tahun depan bisa menampilkan Yang lebih keren lagi. Ya, lebih pokoknya semoga teater Semakin Semada sukses. semakin sukses Semada Maju. Membara aja ya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Nah teman-teman, cukup di sini liputan Exi Badan Revisi Semada Membara untuk memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 2023. Saya Dea, saya Wakli, kami pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.